Ahli tentang bansos dan juga Romo, tahun 2021 itu bansos sudah 400 miliar lebih. Proses hukum perihal gugatan hasil Pilpres 2024 yang diajukan oleh tim hukum Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud ke Mahkamah Konstitusi kini memasuki babak baru. Saat ini, tim hukum dari kubu Prabowo Gibran sudah menyiapkan diri untuk menghadapi sengketa hasil pemilu. Sejumlah pengacara kondang yang tergabung dalam tim pembela Prabowo Gibran telah mendaftarkan diri sebagai pihak terkait di MK pada Senin malam 25 Maret 2024. Mulai dari nama pengacara kondang dengan gaya glamornya Hotman Paris Hutapea, pria kelahiran 20 Oktober 1959 ini jadi salah satu tim kuasa hukum Prabowo Gibran. Hotman Paris bukan sekali ini saja menangani kasus besar. Sebelumnya, pria yang identik dengan cincin emas berharga fantastis itu sudah banyak menangani kasus besar di tanah air. Namun siapa sangka, dulunya Hotman Paris tak punya niatan sedikit pun untuk menjadi seorang pengacara. Jika ditanya soal cita-citanya di masa muda, dirinya pasti akan menjawab mau jadi pilot atau dokter saja. Setelah Hotman lulus dari Fakultas Hukum, salah satu teman dosennya menasehatinya untuk mendatangi kantor hukum Oceh Kaligis. Dari sanalah, Hotman banyak berguru dan mendapatkan pengalaman pengadilan pertamanya. Kemudian pada tahun 1982, ia sempat bergabung dengan firma pengacara senior Adnan Buyung Nasution, meski hanya setahun. Setelah itu, Hotman bekerja di Makarim & Taira S, sebuah firma hukum perusahaan internasional. Selama 1987 sampai 1998, dia melakukan beberapa pekerjaan untuk afiliasi firma Australia, Flea Hill, Hollingdale & Page. Dia meninggalkan Makarim & Taira S untuk mendirikan perusahaannya sendiri, Hotman Paris Hutapea & Partners, pada tahun 1999. Perusahaan ini berfokus pada litigasi keuangan internasional dan penyelesaian sengketa. Ia menjadi terkenal karena membantu konglomerat Indonesia menghapus hutang luar negeri, seringkali dengan alasan pengaturan awal mereka ilegal menurut hukum Indonesia. Berkat pengalaman yang dimilikinya juga, Hotman berhasil menuntaskan berbagai kasus besar, mulai dari kasus Keipel Corby, warga negara Australia atas kepemilikan narkoba, sampai akhir Januari 2006, di mana Mahkamah Agung Republik Indonesia kembali menjatuhkan hukuman 20 tahun. Hotman menjadi kuasa hukum dari Agustai dalam kasus kekerasan pada anak bernama Angeline di Bali 2015. Agustai dituduh membunuh Angeline oleh ibu angkat Angeline, Margaret. Pada pengadilan negeri, Agus terbukti membantu Margaret menyembunyikan mayat Angeline. Agus dihukum 10 tahun dan Margaret dihukum seumur hidup. Selanjutnya ada Otto Cornelis Kaligis atau yang lebih dikenal dengan sebutan Oceh Kaligis. Seperti dibahas di awal, Kaligis menjadi guru Hotman Paris soal kehidupan advokat. Tentu jika bicara soal pengalaman menangani kasus di Indonesia sudah banyak banget, terutama untuk kalangan artis, selebritis, pejabat, dan kasus yang menyedot perhatian banyak orang. Kaligis memulai karirnya di bidang hukum usai meraih gelar sarjana hukum di Universitas Parahyangan Bandung, yaitu dengan magang menjadi asisten notaris tumbuhan yang berkantor di Jalan Pengangsaan. Dari satu magang, dia kemudian menjadi asisten notaris. Beberapa kasus yang pernah ditangani oleh Kaligis adalah buruh pabrik, kuli bangunan, sopir PPD, dan rakyat miskin lainnya. Dalam satu kasus, dia juga pernah membela seorang residivis yang ditembak polisi, Sudarto, tanpa bayaran. Kaligis juga pernah mendampingi artis Ida Iyasha, Lydia Kando, Onky Alexander, Nika Ardila, dan Zarima. Selain itu, dia juga pernah membela sejumlah pejabat dan mantan presiden. Di antaranya adalah Samadikun Hartono, HM Soeharto, dan B.J. Habibie. Dalam kasus pembelaan terhadap 35 orang sopir PPD yang menuntut pembayaran dana pensiun, Oceh Kaligis mengalami kekalahan di Mahkamah Agung. Sebagai aksi protes terhadap putusan tersebut, dia membayar sendiri uang pensiun ke 35 kliennya hingga mereka meninggal dunia. Salah satunya, untuk menentang bentuk ketidakadilan adalah dengan cara menulis surat pembaca, baik di surat kabar maupun majalah. Sementara itu, Yusril Ihsan Mahendra ditunjuk sebagai ketua tim. Pria kelahiran 5 Februari 1956 ini juga tentu punya karir yang moncer. Yusril memulai karirnya sebagai pengajar di Fakultas Hukum Universitas Indonesia dalam mata kuliah Studia Islamika, Hukum Tata Negara, Perbandingan Hukum Tata Negara, Teori Ilmu Hukum, dan Filsafat Hukum. Ia memulai karir akademiknya dari bawah
sebagai asisten dosen dari Profesor Osman Ralibi dan Profesor Dr. Ismail Suni. Sampai akhirnya, ia sendiri dikukuhkan sebagai guru besar hukum tata negara di tahun 1998. Di tahun 1996, Yusril dipanggil untuk bekerja di Sekretariat Negara, yang ketika itu dipimpin oleh Murdiono sebagai Menteri Sekretaris Negara. Yusril ditugasi untuk menyiapkan naskah-naskah kepresidenan, mulai dari surat-surat sampai menulis draft pidato Presiden Soeharto yang dilanjutkan dengan menulis naskah-naskah kepresidenan B.J. Habibie. Ketika menjadi Menteri Sekretaris Negara, Yusril juga menulis naskah pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Hingga tahun 1998, di bawah Presiden Soeharto, ia telah menulis pidato untuk presiden itu sebanyak 204 buah. Sedangkan untuk Presiden SBY, Yusril menulis lebih dari 300 naskah pidato. Di luar tugas beratnya di istana bersama para reformis Muslim, Yusril mendirikan partai politik Partai Bulan Bintang. Partai yang dianggap sebagai penerus cita-cita perjuangan Partai Masyumi digagas oleh 22 ormas Islam. Yusril telah 3 kali menempati jabatan sebagai menteri dalam Kabinet Pemerintahan Indonesia, yaitu Menteri Hukum dan Perundang-undangan pada Kabinet Persatuan Nasional, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Kabinet Gotong Royong, dan yang terakhir, sebagai Menteri Sekretaris Negara pada Kabinet Indonesia Bersatu. Atas jasa dan pengabdiannya kepada bangsa dan negara, Presiden Republik Indonesia menganugerahi Yusril dengan tanda jasa Bintang Bayangkara Utama di tahun 2004 dan Bintang Mahaputra Adi Pradana di tahun 2015. Sementara itu, kasus-kasus besar yang ditangani Yusril diantaranya kasus sengketa Pilpres 2019. Saat itu, Yusril kembali ditunjuk sebagai Ketua Tim Kuasa Hukum Jokowi Ma'ruf Amin dalam persidangan perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU 2019 lalu. Kala itu, kubu Prabowo Sandiaga mengajukan gugatan terkait sengketa Pilpres karena menuding kubu Joko Widodo atau Jokowi Ma'ruf Amin melakukan kecurangan yang secara terstruktur, sistematif, dan masif atau TSM. Badan Nasional Pemenangan Prabowo pun mendaftarkan gugatan pada medio Mei 2019. Hasilnya, Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak seluruh gugatan kubu Prabowo Subianto Sandiaga Uno. Mahkamah menilai dalil tim Prabowo Sandiaga terkait kecurangan pemilu yang terstruktur, sistematif dan masif tidak terbukti dan tak beralasan secara hukum. Putusan pun dibacakan oleh Ketua MK Anwar Usman dalam sidang yang digelar pada Kamis 27 Juni 2019. Yusril juga sempat digandeng dalam kasus yang melibatkan Agus Rin M. Najamuddin, terpidana kasus korupsi dan dana hasil pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan tanah dan bangunan atau BPHTB. Yang terakhir ada Otto Hasibuan, putra pematang Siantar yang memulai karirnya sebagai pengacara dan bergabung dengan Perhimpunan Advokat Indonesia atau PERADI, serta diangkat menjadi komisaris dan sekretaris di sana. Karirnya semakin menanjak di tahun 1984. Saat itu Otto ditunjuk menjadi Wakil Sekretaris Jakarta di Ikatan Advokasi Indonesia atau IKADIN dan ditunjuk sebagai Ketua Cabang Jakarta Barat. Tak kalah dengan ketiga tim kuasa hukum lainnya, Otto juga kerap diperhadapkan dengan kasus yang besar. Salah satunya pada Januari 2016, Indonesia digemparkan dengan pembunuhan seorang gadis bernama Wayan Mirna Salihin di Cafe Olivier, Grand Indonesia setelah menenggak minuman es kopi Vietnam yang ternyata sudah dicampur racun sianida. Saat itu, Otto ditunjuk sebagai kuasa hukum Jessica Kumala Wongso yang diduga menjadi dalang dari kasus itu. Lalu kasus mega korupsi yang terjadi di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan anggaran di-markup berpuluh kali lipat dari nilai sebenarnya sebagai bancakan bersama. Selanjutnya, kasus Ali Muchtar yang menjadi satu-satunya Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK yang tersandung kasus hukum korupsi. Dia didakwa menerima suap dalam sengketa pilkada yang ditangani oleh MK pada tahun 2013. Lalu dalam kasus proyek KTP elektronik yang melibatkan Setia Novanto, Otto Hasibuan sempat menangani kasus ini bersama pengacara lain. Meskipun akhirnya mundur di tengah proses hukum yang sedang berlangsung, terbilang menarik karena diwarnai dengan drama tabrakan yang membuat heboh jagat Indonesia di tahun 2017.